Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku dan anak-anak sekalian, para pengurus dan jamaah Masjid Al-Mujahidin yang saya cintai dan saya muliakan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan nikmat hidayah Islam dan iman, sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki kita ke masjid yang kita cintai ini. Apa kabarnya ayahanda ibunda? Semoga kita semua senantiasa dan keluarga kita diberkahi oleh Allah. Dan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda dan ibunda jamaah rahimakumullah, judul atau tema saya pada pagi hari ini di pekan keempat bulan November 2024 ini adalah tentang firqah atau kelompok-kelompok yang ada di dalam Islam. Kita sudah beberapa kali membicarakan tentang kelompok-kelompok ini. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan, atau lebih tepatnya membacakan tentang satu kelompok yang familiar di kita. Mungkin pernah kita lihat juga di sekitar kita, karena kelompok ini hampir di setiap provinsi ada wilayah atau cabangnya ya. Kelompok yang kita maksud itu adalah LDII, yakni Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Sumber pengambilan saya yakni buku yang diterbitkan oleh MUI Pusat yang berjudul Buku Pembinaan LDII Menuju Paradigma Baru Berdasarkan Wasatiyatul Islam. Ini bukunya. Udah lihat? Udah ibunda? Nggak kelihatan? Nah, dipicingkan matanya. di zoom. Namun sebelum kita menyampaikan atau lebih tepatnya membaca buku yang diterbitkan atau dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia Pusat, saya akan membacakan yakni apa itu LDI ya. Saya telah membaca beberapa buku yang ditulis oleh para penulis Indonesia perihal tentang aliran atau kelompok LDII ini. Namun sebelumnya, tujuan daripada kita membahas tentang ini dan juga kelompok yang lain, perhatikan, bukan untuk menjustifikasi atau langsung menuduh orang per orangnya, bukan. Akan tetapi ini adalah sebagai penjelasan mana yang benar, mana yang salah, agar kita
tidak terjerat kepada yang salah dan kita mengikuti yang benar. Itu tujuannya, bukan untuk menuduh orang per orang, kau nih misalnya sesat, bukan. Karena orang per orang itu dia bisa, karena dia orang awam belum tahu, sama seperti kita. Boleh jadi dia seorang itu salah dalam berijtihad atau mengikuti dan seterusnya dari hal-hal yang dimaklumi di dalam agama kita. Saya mengambil yakni sejarah tentang LDI ini adalah satu buku yang ditulis oleh Ustadz Muhammad Amin Jamaluddin yang berjudul Kapita Selekta Aliran-Aliran Sempalan di Indonesia. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam atau LPPI. Ini ada di Pasar Rumput di Jakarta ya, di Senen itu ya. Salah satu anggota yang terkenal itu Ustadz Hartono Ahmad Jais ya. Itu pakar aliran-aliran sesat. Beliau ada buku yang bestseller itu terbitan penerbit Al Kausar, namanya Aliran-aliran Sesat di Indonesia. Udah lama buku itu ya. Udah berapa kali terbit. Yang saya miliki ini cetakan pertama Agustus 2002 atau Jumadi Awal 1423 Hijriah. Ini bukunya. Kelihatan Ibunda? Berarti mata Ibunda masih awas. nanti lihat di video saya ya, di YouTube saya. Nanti saya kirim ke Kang Deddy. Ibunda ini subscribe channel YouTube Amri gak? Serius? Alhamdulillah. Nambah juga saya. Hah? Fotokopi ya nanti insyaallah ya. Ayahanda ibunda sekalian, LDII atau Lembaga Dakwah Islam Indonesia ini dia adalah nama baru ya, karena dia ada sebelumnya memiliki beberapa nama dari sebuah aliran yang besar di Indonesia ini, yang selama ini dia sudah sering bergonta-ganti nama karena memang dia telah pernah dilarang oleh pemerintah kita, yakni pemerintah Indonesia. Lembaga ini, yakni organisasi ini, dia didirikan oleh mendiang ya, orang yang bernama Nur Hasan Ubaidah Lubis. Ini orang sering salah. Lubis itu dianggap dia orang marga Tapanuli, padahal bukan, dia orang Jawa. Lubis itu kenapa? Ya ini maksudnya luar biasa. Jadi karena dia dianggap sebagai orang hebat, dikasihlah gelar Lubis. Bukan dia marga orang Tapanuli atau orang Batak, bukan. Ya. Nah, pada awalnya LDI ini bernama yakni Darul Hadis. Darul Hadis itu kalau bahasa Indonesianya rumah hadis lah. Ya, ini pada tahun 1951, udah lama ya. Kalau 51 berarti 6 tahun sesudah Indonesia merdeka dia bikin organisasi ini. Karena ajarannya meresahkan masyarakat Jawa Timur pada saat itu di Jatim, maka Darul Hadis ini dilarang oleh Pakem. Apa itu Pakem? Pengawas aliran kepercayaan masyarakat. Itu di setiap provinsi ada Pakem. Biasanya kalau ada melihat aliran-aliran, kelompok-kelompok, pemahaman-pemahaman, itu Pakem yang kerjasama dengan yang barangkali Kesbangpol, kepolisian, kejaksaan dan seterusnya. Ya, jadi dilarang oleh
Pakem, pengawas aliran kepercayaan masyarakat Jawa Timur. Nah, setelah dilarang, ya ini nama Darul Hadis ini, dia berganti nama dengan Islam Jamaah. Nah, jadi nama kedua dia. Nah, ketika dia berubah menjadi yakni Islam Jamaah, itu ternyata banyak juga orang yang terpengaruh. Sampai kita ketahui bersama, kalau kita baca-baca dari literatur tentang kelompok ini, bahkan banyak juga yakni apa bahasa ini, seleb lah, artis yang ini masuk ke lembaga itu. Yang kita tahu bersama itu ada dulu tuh almarhum Benyamin, ya, Hidayat Royani, Kinan Nasution, dan lain-lainnya. Ini para artis terkenal itu dan penyanyi itu, ya, masuk aliran itu karena tertarik dengan ajaran yang ada di kelompok itu. Nah, karena ajaran ini, yakni apa yang ada diajarkan di aliran ini, yakni membuat resah masyarakat, bahkan sesat, terutama di Jakarta waktu itu, ya, maka aliran Islam Jamaah ini secara resmi dilarang di seluruh Indonesia berdasarkan dari SK atau Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung RI, itu nomor Kep keputusan 08-D-A-10.1.197 tanggal 29 Oktober 1971. Nah, saya belum lahir ini. Ya. Jadi udah dilarang. Ya, ini saat namanya itu Islam Jamaah, dilarang oleh Kejagung, Kejaksaan Agung. Nah, karena sudah dilarang di seluruh Indonesia dengan SK Kejagung itu, maka imamnya ini, yakni Nur Hasan Ubaidah Lubis tadi itu, ya, maaf yang marga Lubis ya kalau ada, ya, bukan ini, ya, dia cari taktik baru gitu. Lalu dia merubah namanya itu, yakni menjadi apa, Lemkari. Nah, itu di bawah apa namanya, beliau berubah lagi namanya menjadi Lemkari. Apa itu Lemkari? Ya, Lembaga Karyawan Dakwah Islam. Nah, itu. Jadi pertama tadi apa namanya? Darul Hadis Islam Jamaah, lalu berubah menjadi Lemkari, Lembaga Karyawan Dakwah Islam. Nah, Lemkari ini pun ternyata meresahkan masyarakat. Ya pastilah masyarakat kalau ada aliran atau pemahaman yang beda, ya kan, yang aneh, berbeda dengan sebagian besar, pasti akan timbul tanya, ini apa nih? Salah di orangnya atau memang salah di ajarannya? Maka timbullah itu, meresahkan itu. Maka dia, aliran ini dibekukan lagi. Kali ini oleh Gubernur Jawa Timur yang bernama Pak Sularso. Ada di situ nama Sularso? Tidak ada, ya? Kalau ada beliau. Jadi Gubernur Jawa Timur pada saat itu, yakni Sularso, dengan surat keputusan SK nomor 618 tahun 1988, ya, yakni lebih tepatnya tanggal 24 Desember 1988. Dan pembukuan organisasi mulai berlaku 25 Desember tahun 1988. Dibukukan lagi yang namanya Lemkari. Nah, ternyata
pada musyawarah mereka, yakni musyawarah Lemkari yang keempat di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, itu pada bulan November 1990. Lemkari ini diganti namanya menjadi LDII, ya, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Dari apa? Lemkari, jadi LDII. Ini atas anjuran yakni Mendagri pada saat itu. Karena biasa aliran-aliran itu biasanya mereka merapat ke tokoh-tokoh pemerintahan atau apa untuk dapat simpati lah ya. Biasa itu kan. Sama kemarin apa Alza itu ya. Supaya alasan beliau nggak rancu sama Lemkari yang lembaga Karatedo Indonesia itu ya kan. Ada kan juga kan Anda ada yang atlet nggak? Atlet bela diri itu kan ada Lemkari juga. Tapi lembaga Karatedo Indonesia, bukan lembaga karyawan itu tadi, dakwah Islam tadi itu bukan. Itu lembaga Karatedo dirubah dari LDI. Sebenarnya LDI ini juga karena ada lembaga Islam yang namanya DDII, Dewan Dakwah Islamiyah. Nah, juga. Maka sering salah juga. Saya kan anggota Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia provinsi. Saya sering bisa Bang Amri ini ya LDI lah, bukan LDII, DDII ya kan. Kalau di Bengkulu ini Dewan Dakwah ini ada di Orang Harapan. Nah, di dalam majalah Amanah nomor 63 tanggal 2 sampai 15 Desember 1988 ada dikemukakan data perkembangan ya Islam Jamaah waktu itu namanya, yakni dengan judul artikelnya itu Resah di Balik Jubah Lemkari, bahwa sampai tahun 1972 Islam Jamaah sudah mendirikan masjid 1.500 buah di 19 provinsi di Indonesia. Banyak. Di Bengkulu ini aja lihat tuh yang di mana di kebun. Tahu ya Anda ya? Bagus-bagus masjidnya. Nanti kita bahas kenapa dia bisa bangun masjid itu. Salah satunya ada infak wajibnya itu anggotanya ini 10%. Nanti ada dibahas oleh MUI pusat nanti. 1.500 banyak. Tahun itu 88. Sama kayak Al Zaitun kemarin kita lihat masjidnya sangat besar. Menaranya tinggi, miliaran itu. Memang dananya itu ya. Nah, dan juga mendirikan beberapa pondok pesantren besar, megah. Memang mereka cetak itu kadernya itu Islam Jamaah itu pada saat itu ya. Bahkan mereka sudah punya Dewan Pimpinan Daerah DPD sebanyak pada saat itu ya 26 DPD di setiap provinsi, dan memiliki masjid yang lebih banyak lagi ya, Indonesia. Nah, di masjid mereka ini kalau ada orang yang sholat di luar kelompok mereka ya, maka bekas tempat sholatnya itu dicuci kembali oleh mereka karena mereka menganggap najis. Ya. Mereka berkeyakinan seperti itu. Dan Amri pun pribadi waktu ABG dulu masih nyantri dulu, kebetulan ada tempat saya sama kawan-kawan tuh. Ya kawan-kawan juga bandel juga lah kan. Itu ada masjid LDI di dekat tempat kami belajar. Kami sengaja sholat di situ. Jangan bareng kata teman tuh. Kita gantian aja biar mereka susah nyuci. Ya Allah. Tidak, ini nakal ABG pada saat itu ya. Waktu itu kita udah ini, kenapa nih masjid kok kelihatan benar kita habis sholat itu. Ya kan mereka nggak pakai apa? Karpet. Itu hanya apa? Lantainya saja.
Ya. Bahkan gerakan LDI ini sudah ada mereka perwakilannya di luar negeri. Di sini disebutkan ada di Amerika, Suriname, Australia, New Zealand, bahkan ada di Mekah sampai. Gitu ya. Pada saat itu, apalagi sekarang barangkali ya. Apa pokok-pokok ajaran Islam Jamaah atau LDI atau Lemkari? Ini bisa kita sebutkan ya, mungkin nggak bisa sebut semua, atau sebagiannya saja. Ada beberapa penyimpangan di antara mereka, bahkan kesesatan. Itu pertama, mereka menganggap orang Islam di luar kelompok mereka adalah kafir dan najis. Bahkan termasuk keluarganya, termasuk orang tua mereka sendiri. Itu doktrin mereka. Dan itu bisa dibuktikan, nanti MUI membuktikannya di kitab-kitab mereka. Yang kedua, kalau ada orang di luar kelompok mereka yang sholat di masjid mereka, maka bekas tempat sholatnya itu dicuci karena dianggap najis. Yang ketiga, wajib taat kepada pimpinannya, yakni amir atau imamnya itu. Yang keempat, ibunda, mati dalam keadaan belum baiat kepada amir atau imam LDI, maka itu dianggap mati jahiliyah. Ya. Yang kelima, Al-Quran dan hadis yang boleh diterima itu adalah Al-Quran hadis yang manqul. Apa itu manqul? Yakni yang keluar dari mulut imam atau guru mereka atau amir mereka itu, yang diucapkan oleh mulut-mulut orang-orang di luar imam atau amir mereka, maka haram diikuti. Maka kalau mereka ngaji, mereka pakai Al-Quran yang kayak gitu tuh. Nanti mereka terjemahkan lewat amirnya itu di pengajian itu, ditulisnya, dicoret-coretnya. Itu. Mereka nggak mau misalnya pakai Al-Quran terjemahan Kemenak misalnya, atau Al-Quran terjemahan penerbit-penerbit yang ada. Nggak mau. Mereka hanya pakai ini terjemahan manqul dari gurunya itu. Nggak mau pakai yang lain. Jadi menutup diri. Ya, ilmu itu ya. Yang keenam, haram mengaji Quran hadis kecuali kepada imam atau amir mereka. Yang ketujuh, bahkan ya dikatakan dosa bisa ditebus kepada amir atau imam. Nah, bahkan besarnya itu, tebusan itu sesuai dengan dosanya. Berarti makin besar dosa, makin besar tebusannya. Ini kayak ada agama di luar Islam ya. Kemudian yang kedelapan, harus rajin bayar infak, sedekah, zakat kepada amir atau imam mereka. Ya. Dan haram mengeluarkan infak zakat itu kepada selain mereka. Lihat itu. Makanya dikatakan pimpinannya itu Nur Hasan itu kaya sekali. Ya karena dia berhasil mengumpulkan dana orang itu. Dan memang ibunda sekalian, kalau kita lihat hampir seluruh aliran-aliran sesat itu rata-rata semuanya UUD. Apa itu ibunda? Ujung-ujungnya duit. Coba sebutlah aliran mana. Pasti UUD. Ya, ini mengeruk kepentingan ekonomi pribadi dari pengikutnya, semua itu. Aliran-aliran yang menyimpang. Coba si A misalnya dan seterusnya ya. Rata-rata ya. Dan seterusnya banyak sekali ya. Termasuk juga mereka mengharamkan yakni sholat di belakang
yang jadi imam itu yang bukan dari kelompok mereka. Jadi nggak sah. Kalaupun misalnya terpaksa karena memang nggak bisa ngelak lagi dan semacamnya, nggak usah berwudu sampai seperti itu. La haula wala quwwata. Karena mereka menganggap nanti sholatnya itu harus diulang. Dan mereka kalau mau sholat jamaah, mereka jadi imamnya. Kalau ini nggak mau. Kalau kita kan ya sholat di mana aja. Kalau mungkin agama non muslim, ya kan, saya juga anggota FKUB. Saya pernah bertanya dengan kawan-kawan agama lain. Ternyata mereka nggak bisa sembarangan ibadah. Ya ini mereka kalau ibadah di tempat ibadah ya itulah. Betul nggak ya Anda? Ini yang pernah ini benar kan dok? Benar kan dok? Nah, jadi mereka misalnya di mana mau gereja atau apa ya di situlah. Kalau kita masjid mana aja ya kan? Betul nggak ya Anda? Mau masjid Istiqlal sholat, mau masjid Baitur Rahman, Baitur Rahim, masjid di Medan, masjid Mujahidin, masjid di mana aja kita sholat ya kan? Nggak ada. Woi, Seramri kau orang Simbah Pantai tidak boleh sholat sikut. Mau sholat di Nabawi, bukan di Maroko, bahkan di Inggris juga kalau di masjid boleh itu sholat. Ya ini selama itu masjid, karena masjid itu milik Allah, bukan milik tertentu. Mungkin pemeliharaannya atau penjagaannya, perawatannya mungkin dimiliki oleh misalnya kelompok tertentu, ormas tertentu. Tapi yang sholat di situ siapa saja boleh sholat, nggak ada larangannya. Berarti dari sini kita meyakini salah satu kelompok sesat mereka nggak mau sholat di tempat masjid yang lain, hanya mau sholat di masjid mereka, dan orang tidak boleh sholat di tempat mereka. Itu sudah tuh masuk indikasi aliran sesat. Termasuk juga mereka mengharamkan nikah dengan orang di luar golongan mereka. Itu jadi mereka nggak mau. Karena dia akan sulit kalau menikah, terutama perempuannya nikah dengan laki-laki di luar kelompoknya, karena pasti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sampai dikatakan berikutnya itu, kalau bertamu ke rumah mereka itu maka tempat kita itu dibersihkan, dianggap najis. Sampai ada sering cerita yang kita orang bertetangga dengan kelompok ini, kalau ngangkat pakaiannya itu, kalau hujan mereka tidak mereka sampai seperti itu. Karena hulunya mereka, pemahaman mereka terhadap yang namanya toharoh atau kebersihan. Jadi mereka menganggap orang yang pahamnya berbeda mereka itu najis. Itu kalau kita bahas tentu panjang sekali, luas sekali ya. Dan Nur Hasan Ubaidillah ini, Imam Lemkari atau LDI ini, beliau meninggal tanggal 31 Maret 1982. Itu dalam kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Tegal Cirebon. Dia pakai mobil Mercy Tiger B8418 EW. Ini bertabrakan dengan truk Fuso pada pukul 3 siang ketika dia ingin menghadiri kampanye satu ormas politik di lapangan Banteng di Jakarta tahun 1982. Mercy Tiger warna merah yang dia naiki itu diceritakan dalam surat kabar itu, yakni terbang dan terjungkal masuk sawah. Nah itu ya. Itu sekelumit, yakni sejarah, yakni pendiri dan pemahaman-pemahaman yang ada di mana, di LDI.
Baik ayahanda dan ibunda jamaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan yakni membacakan buku pembinaan LDI menuju paradigma baru berdasarkan wasatiyatul Islam. Buku ini dikeluarkan oleh Komisi Pengkajian Penelitian dan Pengembangan KPPP dan Lembaga Pentasih Buku dan Konten Keislaman atau LPBKI. Majelis Ulama Indonesia tahun 2023, berarti baru buku ini. Ya, ini baru tahun kemarin. Buku yang saya miliki ini cetakan kedua edisi revisi bulan November 2023. Di sini ada nama-nama besar yang warawiri ya di televisi. Kalau kita lihat, kalau ada soal-soal agama yang bertanggung jawabnya salah satunya Kiai Haji Miftahul Akhyar, pengarahnya itu salah satunya Profesor Dr. Haji Utang Ranuwijaya MA dan lain-lain. Ya, ada juga di sini tim ahlinya, ada pembaca ahli yang rata-rata gelarnya itu doktor atau profesor. Di sini ada disebutkan ada 12 pemahaman yang salah, keliru, bahkan menyimpang, bahkan sesat dari LDI. Di sini Majelis Ulama Indonesia, Komisi Penelitian dan Pengembangan dan fatwanya itu, dia membuat ini dengan cara dipaparkan pemahamannya, lalu menguraikan pemahaman LDI-nya terlebih dahulu, kemudian baru diluruskan. Ya, ini dibantah dengan pemahaman menurut pemahaman paradigma wasatiyatul Islam. Nah, ini bagus sekali ya. Di sini ada 12 poin, barangkali mungkin nggak bisa kita baca semuanya ya, paling tidak mungkin 1-2 lah ya. Bab pertama, poin yang pertama itu tentang berjamaah atau al-jamaah. Pemahaman LDI, apa pemahaman LDI tentang hal ini? Pemahaman LDI tentang arti atau makna jamaah atau berjamaah menurut LDI adalah mengikuti atau menetapi, beramir, berbaiat, bertaat karena Allah dengan tujuan murni ingin masuk surga, selamat dari neraka. Kemudian muncul kewajiban berjamaah, beramil, berbaiat dan bertaat kepada imam jamaah. Mereka ada dalilnya. Dalilnya mereka itu adalah hadis, sesungguhnya tidak ada Islam kecuali dengan berjamaah, dan tidak ada jamaah kecuali dengan beramir, dan tidak ada beramir kecuali dengan taat. Jadi kata la Islam illa bijamaah dalam hadis tadi itu, dalam riwayat itu dimaknai atau dipahami atau diyakini orang LDI bahwa Islam seseorang itu tidak sah kecuali dengan menetapi jamaah seperti kelompok mereka. Nah, itu yang dipahami. Maka menetapi jamaah mereka, ini LDI itu adalah syarat sahnya Islam. Ya. Walaupun seseorang itu tidak melakukan rukun Islam, ya, maksudnya walaupun seseorang itu sudah atau telah melakukan rukun Islam, tapi kalau dia belum berbaiat kepada imam atau jamaah LDI itu, maka Islamnya batal. Nah, ini dikatakan oleh MUI Pusat di buku ini. Jadi pengertian berjamaah itu yang kita baca itu
itu ada dalam materi nasihat itu berbahasa Indonesia tapi dengan tulisan Arab Pegon. Arab Pegon itu ayat dia tulisan Arab tapi sebenarnya bacaannya baca Indonesia, bacaan Indonesia. Cuma ditulis pakai huruf Arab. Kalau istilah kita tuh Arab Melayu. Nah, itu biasa dibacakan, yakni pemahaman tadi itu pada pertemuan tiap 1 bulan sekali. Nah, itu kata MUI. Ketika bisa menetapi jamaah dijamin masuk surga, selamat dari neraka. Dan apabila tidak menetapi jamaah tidak masuk surga dan wajib masuk neraka. Sebaliknya jika tidak menetapi jamaah Islamnya tidak sah dan amalannya tidak diterima oleh Allah, bahkan dimasukkan ke neraka. Itu pemahamannya. Ini bukan Amri yang ngomong, Ibunda. Bukan saya, salah pula. Bukan saya yang ngomong. Kalau Ibunda nggak percaya, searching aja di Shopee ada buku ini. Ya. Oleh karena itu bagi LDI menetapi jamaah hukumnya wajib, yang artinya apabila dikerjakan akan dapat pahala, kalau ditinggalkan dapat siksa dosa. Kewajiban menetapi jamaah menurut LDI sama seperti menetapi, yakni melaksanakan kewajiban sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Dengan begitu maka seseorang hidupnya menjadi halal. Ini di mana ini? Ini disebutkan oleh MUI. Sumbernya itu di buku mereka itu yang berjudul Meningkatkan Faham Jamaah dan Menjaga Kemurnian Quran Hadis Jamaah. Itu judul buku mereka itu. Ya. Ini terbitan Cinta Alam Indonesia tahun 2015, halaman 56 sampai 57. Itu. Termasuk dalam paham mereka ini adalah semua jamaah dalam rangka menetapi, membawa, menyiarkan, memperjuangkan Quran hadis versi jamaah mereka di tengah-tengah masyarakat haruslah disertai dengan fatonah, bitonah, biduluhur. Nah, nanti itu untuk ada pembahasannya. Salah satunya mereka bohong, ya kan? Takiyah kalau bahasanya ada di poin kesekian di buku ini ya. Jadi bagi LDI juga orang yang telah keluar dari kelompok mereka maka dianggap murtad. Saya ada tetangga dulu di Taman Mini yang dia mantan LDI, dan dia begitu dia dapat hidayah, dia keluar dari itu, dan dia bapak itu langsung cerita dengan saya. Dia dikejar-kejar oleh orang LDI itu, bahkan diancam mau itu tadi persekusi atau apa, bahkan mau dihabisi gitu. Sampai seperti itu ya. Maka bantahannya oleh MUI dari pemahaman salah mereka tentang jamaah tadi, kata MUI ya di buku ini, kata jamaah atau berjamaah, al-jamaah ya, itu kalau menurut yang ada di Kamus Lisanul Arab atau kitab Mukhtar al-Sohiha dan Kamus al-Muhit, itu berarti berasal dari kata jamaah, artinya mengumpulkan sesuatu dengan mendekatkan sebagian kepada yang lain. Nah, jadi makanya sholat jamaah itu kan, makanya kita jamaah itu mengumpulkan, dekat ya. Kata jamaah juga berasal dari kata ijtima. Apa itu ijtima? Perkumpulan, yang merupakan antonim atau lawan dari kata tafarruq, perpecahan atau perceraian, yang juga lawan dari kata firqah, yakni perpecahan. Jamaah adalah sekelompok orang yang banyak, dan dikatakan juga sekelompok manusia yang berkumpul berdasarkan satu tujuan. Selain itu, kata jamaah
juga berarti kaum yang bersepakat dalam suatu masalah. Nah, ini di kitab kamus yang kita sebutkan. Yang kedua, bantahan dari MUI terhadap pemahaman LDI ini, kata jamaah juga mengacu pada arti menjaga kebersamaan dan kerukunan. Oleh karena itu, berkaitan dengan makna ini, ya, Abu Mansur Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farqu Baina Al-Firaq menjelaskan penjagaan Allah terhadap Ahlus Sunnah dari sikap mengafirkan antar sesama. Ya, mereka golongan yang selalu menjaga kebersamaan dan keharmonisan, yakni jamaah. Yang melaksanakan kebenaran Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kebenaran dan pengikutnya sehingga tidak terjumus ke dalam ketidakharmonisan dan pertentangan. Ayahanda dan ibunda yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, bantahan dari MUI, kata jamaah itu secara istilah itu adalah kelompok kaum muslimin dari para pendahulu. Itu makna jamaah itu. Siapa itu? Sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti jejak kebaikan mereka sampai hari kiamat. Itulah yang dimaksud dengan jamaah. Jadi kalau kita ingin dibilang orang jamaah, caranya bagaimana ibunda? Kita mengikuti sahabat, tabi'in. Itu kita dikatakan jamaah. Yakni mereka berkumpul berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, dan mereka berjalan sesuai dengan apa yang telah ditempuh Rasulullah baik secara lahir maupun batin. Itu bukan seperti makna jamaah yang disebutkan oleh LDI. Yakni jamaah itu maksudnya jamaah mereka itu. Nah, ini pemahaman yang sempit. Kenapa? Karena kalau sudah paham seperti itu, maka akan masuk pemahaman yang juga nanti ada poin berikutnya, ya, ini menganggap kufur orang di luar kelompok itu. Ya. Bahkan di sini disebutkan definisi jamaah yang lebih terbatas itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW adalah apa yang telah disepakati oleh para sahabat Rasulullah SAW pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, itu disebut jamaah. Yakni apa yang telah disepakati oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Bukan spesifik kelompok tertentu seperti yang dipahami oleh LDII. Karena apa? Karena yang dimaksud itu adalah umat yang mengikuti ajaran Nabi dan sahabat. Itu yang betul. Bukan mengklaim bahwa hanya kelompok dia saja yang masuk surga seperti yang kita telah bacakan tadi itu. Bahkan kalau kita kembangkan, disebutkan di sini istilah jamaah itu sering digandengkan dengan istilah sunnah. Ahlus sunnah wal jamaah. Ini adalah term sendiri, ya. Ya, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada yang sering menyingkatnya jadi aswaja. Kenapa perlunya penyebutan ini? Sebenarnya enggak, kita tuh hanya cukup ini saja, apa? Sebenarnya nama itu cukup Islam saja. Cuman karena memang sesudah Nabi wafat, seperti yang telah dikabarkan oleh Nabi, nanti umatku akan terpecah menjadi 73 firqah. 72 terancam neraka, 1 dijanjikan surga. Maka ulama membuat nama untuk satu nama itu dikenal Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah itu apa? Yani orang yang berpegang kepada sunnah. Sunnah siapa? Sunnah Nabi dan para sahabat yang mengikuti Nabi. Jamaah apa? Ya jamaah kaum muslimin yang mengikuti mereka. Bukan itu. Kenapa nama ini dibuat? Supaya membedakan dengan kelompok sesat itu. Dulu sebenarnya zaman Nabi waktu hidup nggak butuh nama itu, cukup namanya Islam. Kenapa nama para ulama membuat nama aswaja Ahlussunnah wal Jamaah itu?
supaya beda dengan kelompok yang sesat, misalnya kelompok Khawarij yang mudah mengkafirkan orang itu, atau kelompok Qadariyah yang menolak adanya takdir, Qadariyah dan Jabariyah, atau kelompok sesat yang lainnya. Makanya perlu nama itu. Kalau kita sudah semuanya sama seperti zaman Nabi masih hidup, maka nggak perlu nama Ahlus Sunnah. Sebenarnya cukup namanya siapa? Islam. Ibunda paham sampai sini? Nah, jadi jangan salah ya. Kenapa kita nggak namanya nama Islam saja? Kenapa ada tambah-tambahan Sunnah wal Jamaah? Karena ada pemahaman yang menyimpang. Baik, makanya kita ada khusus Amri di masjid kita ini, khusus pembahasan aliran-aliran itu. Karena aliran-aliran itu sudah menyimpang dari apa yang diajar oleh Nabi dan para sahabat. Bahkan ada sebagiannya yang keluar dari Islam. Saya lupa di masjid ini sudah saya bahas gak? Misalnya Ahmadiyah. Pernah gak saya bahas? Lupa saya. Ahmadiyah. Belum ya? Belum saya bahasnya. Ahmadiyah itu ada dua. Ahmadiyah Al-Qadiani, Ahmadiyah Lahore. Nah, yang dikafirkan para ulama yakni Ahmadiyah Al-Qadiani, yang mereka mengangkat Nabi sesudah Nabi Muhammad yang namanya Mirza Ghulam Ahmad. Itu awal-awal abad ke-19 di India. Mirza Ghulam Ahmad laknatullah. Dia mengaku dia nabi, padahal ini menyelisihi yakni keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni la nabiyya ba'di. Jadi tidak ada nabi sesudahku. Bahkan di dalam Al-Quran, wa khataman nabiyyin, yakni nabi itu adalah khotamnya, penutupnya para nabi. Tidak ada lagi nabi. Nah, ini kan sesat. Makanya perlu ada sebutan untuk kelompok yang selalu berada di jalan kebenaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu ibunda. Kenapa ibunda lagi tanya, kenapa Ustaz harus ada nama itu? Kenapa kita nggak cukup nama Islam saja? Supaya terbeda dengan kelompok. Karena kebanyakan kelompok sesat itu ibunda, mereka dibuat namanya itu, salah satunya adalah dibuat dengan dasar nama pendiri mereka. Berarti Ahmadiyah tadi itu. Makanya namanya dari Mirza Ghulam Ahmad tadi. Dan berbagai macam kelompok itu dibuat namanya itu dari nama pendirinya atau dari kesesatan yang ada di kelompok itu. Khawarij itu asal katanya khoroja, yakni dia mengeluarkan diri dari umat muslimin. Dia mengeluarkan, tidak mau berjamaah dengan kaum muslimin, mengkafirkan kaum muslimin. Kapan itu munculnya? Itu pada zaman Ali. Yani ketika Ali terbunuh, pada zaman Utsman terbunuh. Ketika perbedaan pendapat antara sahabat Ali dengan Muawiyah. Yani sahabat Ali berkata, angkat dulu pemimpin, baru kita selesaikan, yakni pembunuh Utsman. Berbeda dengan Muawiyah pada saat itu, dia karena Muawiyah itu sepupunya Utsman. Muawiyah berpendapat yakni tangkap dulu pembunuh Utsman, baru kita pilih pemimpin. Mereka berbeda sampai mereka berperang. Kita kenal dengan sejarah Islam, ada perang Siffin dan perang Jamal itu. Ya, ini karena perbedaan ijtihad. Ali bilang tangkap dulu pembunuh Utsman, Muawiyah bilang Ali bilang angkat dulu pemimpin, Muawiyah bilang tangkap dulu pembunuh Utsman. Nah, itu muncullah yakni orang Khawarij yang dia tidak mihak Ali dan dia tidak mihak Muawiyah, dikafirkannya Muawiyah dan Ali. Khawarij ini sebenarnya sudah punah, tapi pemahamannya diwarisi oleh kelompok yang ada sekarang ini. Yani aliran-aliran sempalan dalam Islam. Jadi ayahanda ibunda perlu kita ketahui, lihat, salah satu pokok kesesatan itu adalah mudah mengkafirkan orang selain kelompok dia.
Ini bahkan sudah menjadi kesepakatan Majelis Ulama Indonesia. Dari 10 indikasi atau tanda kesesatan orang atau kelompok, salah satunya yang nomor 10 itu adalah mudah mengkafirkan orang atau kelompok yang ada di luarnya. Kalau ayahanda ketemu dengan orang atau kelompok mudah niat mengkafirkan orang, oh kafir itu dia udah masuk kesesatan. Nggak bisa kita sembarangan langsung mengkafirkan orang. Karena kalau langsung mengkafirkan orang, kata Nabi, siapa yang mengkafirkan seseorang tanpa ilmu, maka kekafiran itu akan kembali kalau nggak ada di orang itu. Kita boleh mengkafirkan kalau memang sudah jelas niat orang itu. Seperti orang di luar Islam ya jelas kita. Tapi kalau orang Muslim, bahkan sesama Muslim, sesama sholat. Orang Khawarij itu gitu. Siapa yang membunuh Utsman? Itu orang Khawarij. Bahkan Utsman dibunuh di rumahnya sedang baca Quran, sampai Qurannya itu kena apa? Kena darahnya itu. Itu kelompok Khawarij. Karena memberontak itu, nggak setuju dengan keputusan itu. Nah, pemahaman itu terus, pengkafiran itu ada terus, ada di Syiah. Itu Syiah itu mengkafirkan Ahlussunnah. Ada di tadi kelompok LDI tadi itu, yakni orang di luarnya kafir. Nah kita nggak boleh, ibunda, Amri menasihati diri saya dan apalagi jadi ustaz, jangan mudah kafir itu, nggak boleh. Iya betul ada yang namanya surah Qul ya ayyuhal kafirun, betul. Tapi langsung mentakyin, langsung tunjuk hidung orang, Bapak Ahmad itu kafir, itu gak boleh. Kalau secara umum ya, misalnya orang yang menyembah batu, sujud kepada pohon, apa misalnya sapi misalnya, itu kafir. Iya, secara umum. Tapi langsung orang disebut tunjuk nggak boleh. Nah, ini kelompok LDI ini seperti ini, gitu. Maka dari sini saya ingin mendidik diri saya dan kita semua, jangan mudah terprovokasi, yakni langsung menyesatkan orang, yakni mengkufurkan orang itu tanpa bukti-bukti yang jelas. Dan bukan kita, para ulama. Walaupun kita lihat orang itu terang-terangan melakukannya. Kenapa? Karena boleh jadi orang itu melakukan kesalahan. Pertama boleh jadi karena belum tahu. Karena boleh jadi yang kedua khilaf. Maka perlu penjelasan. Perlu ditegakkan hujah. Dikasih tahu, Mas ini perbuatan, perkataan, keyakinan kufur ini. Kenapa Anda lakukan? Oh saya ini, oh ini salah pemahaman Anda. Gitu. Itu ulama itu yang bisa menjelaskannya. Baru sudah dia paham, dikasih tahu, masih juga ngel, baru itu. Nah, barangkali ini karena sudah bel kelas kita berbunyi, para murid ingin ada yang ke kantin dan ingin ada pekerjaan yang lain, ya, istirahat. Barangkali kita cukupkan. Apa ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin menambahkan, ayah ibunda, perihal apa yang kita sampaikan ini? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara kita dari pemahaman-pemahaman yang sesat dan menyesatkan, dan Allah jaga kita, akidah kita dengan akidah yang lurus sesuai dengan Islam yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril kepada Rasulullah SAW, dan telah Rasulullah SAW ajarkan kepada sahabat beliau. Amin ya rabbal alamin. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.